direkam, Ci. Iya. Selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat datang. Selamat bergabung di acara Friday Talks, yaitu Friday Talk yang diselenggarakan oleh komunitas Solideo. Ada titipan salam spesial untuk komunitas Hebring ya dari Mom CC. Selamat datang. Kita bisa mulai sekarang acaranya ya. Maaf, sebentar saya mute all dulu ya, Van. Ya. Saya mute all dulu boleh ya? Oke, oke. Fani, tolong di-unmute dulu, Fani. Oke, sudah? Ya, terima kasih. Ya, selamat malam. Selamat datang teman-teman semua bergabung dengan acara kami dari komunitas Solideo yaitu Friday Talks. Kita akan bincang-bincang santai malam hari ini. Saya Fani Sutanto sebagai moderator dan tidak sendiri. Saya ditemani oleh Wina Wilano. Halo Wina. Hai Pak, halo Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, malam ini kita akan berbincang tentunya dengan tema yang sangat menarik, yaitu tentang anak kita, tentang kebahagiaan anak kita. Dan kita sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Citra. Halo Dr. Citra. Terima kasih sudah mau memberikan berkat untuk kita semua ya yang siap menerima berkat di sini. Wina akan membacakan sedikit CV seorang Dr. Citra. Silakan Win. Oke, jadi karena kita ini temanya hari ini adalah the present moment and the gift of presence, menikmati keunikan anak sebagai kunci pengembangan diri. Kita tahu anak-anak kita dan kita juga masing-masing punya keunikan, punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing, dan kadang-kadang atau bahkan seringkali karena beda ekspektasi dengan orang tua, maka terjadi gesekan-gesekan. Nah, bagaimana menyikapi itu semua, mengatasi itu semua, supaya jangan sampai ketegangan-ketegangan kecil itu lama-lama menjadi perang Baratayuda di rumah. Kita akan meminta Dr. Citra yang merupakan pakar, karena beliau sangat sudah berkecimpung lama di dunia ini ya. Beliau adalah lulusan dari kedokteran spesialis kedokteran jiwa dari Universitas Indonesia, master dari University of Melbourne, master dalam bidang Women's Health, lalu PhD diperoleh di Australian National University tentang bagaimana orang menghadapi bencana alam. Sehari-hari beliau adalah dosen Universitas Krida Wacana atau UKRIDA Jakarta dan psikiater di Ciputra Medical Center, Casablanca, Jakarta. Juga adalah edukator di PRH Indonesia, Personality dan Human Relations. Beliau merupakan anggota pengurus cabang Jakarta Bidang 1 dan Seksi Psikiatri Komunitas di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Juga tergabung dalam pengurus Pusat Asosiasi Pastoral Indonesia dan Konselor Keuskupan Agung Jakarta. Ya, jadi kita akan nanti bersama-sama menimba ilmu dan sharing pengalaman dari Dr. Citra. Silakan, Dokter. Oh ya, teman-teman nanti, sorry. Gimana, Van? Yang kalau mau bertanya, mereka silakan yang mau bertanya bisa langsung di chat Zoom atau Dr. Citra akan share untuk Mentimeter ya.
Jadi kalau Nanti bertanya, kita buat ngobrol-ngobrolnya ya, biar seru. Ya. Silakan dokter. Terima kasih. Hai, salam semua. Apa kabar di rumah masing-masing? Ya, kita udah lebih dari setahun nih ya di rumah masing-masing. Ya, mudah-mudahan dengan keluarga, ya mudah-mudahan semua sehat dan semua baik-baik ya. Ya, dan ketika dalam suasana pandemi ini kita jadi diingatkan untuk bahwa yang kita punya tuh cuma saat ini dan hari ini. Itu yang kita punya. The present moment itu ya. Dan it's a present ya, it's a gift sebetulnya. Nah, bagaimana kita bisa menikmati itu? Jadi sebetulnya cerita sedikit bagaimana latar belakangnya bisa acara ini. Saya sempat sharing di grup Hebring, makanya tadi disebut ya, itu grupnya moms yang anaknya sempat di Kanisius ya, kurang lebih satu angkatan lah, beberapa angkatan juga ya ada di situ. Nah, termasuk anak saya, anak-anak saya dua laki-laki yang sekarang di UI tapi dulu sempat di Kanisius. Nah, terus saya waktu itu ikut workshop. Saya sebagai edukator PRH, kita kalau untuk memberikan workshop kita ikut dulu. Nah, ada satu workshop yang salah satu yang favorit saya, judulnya itu Helping My Children Become Themselves. Dan itu menarik ya, karena kita membantu anak-anak kita tuh menjadi dirinya sendiri. Dan saya ya berkembang lah ya sebagai seorang ibu, orang tua bersama anak-anak ini. Nah, terus dari workshop itu saya share di grup itu. Ternyata ya Mom Evelyn di sini bilang, oh ini ada Friday Talks, ayo kita share lebih luas lagi gitu ya untuk ya, moms yang lain, bukan hanya moms ya, mungkin dads ya, atau aunts, uncles, ya siapa aja yang sebetulnya peduli tentang anak-anak, bagaimana caranya membantu mereka untuk jadi diri mereka sendiri. Karena tricky ya, karena kita tuh nggak ada buku panduannya gitu ya. Banyak sih buku-buku parenting, tapi pada akhirnya nggak bisa. Kenapa? Karena tiap anak beda, ya, tiap anak beda. Jadi akhirnya buku-buku itu hanya bisa secara umum, secara luas. Pada akhirnya kita belajar dari pengalaman kita sendiri gitu ya, learning by doing. Karena anak pertama kita belajar gini-gini. Tapi anak kedua nanti lain lagi, anak ketiga, anak keempat, ya ada beberapa di sini yang anaknya lebih dari 2, banyak ya, masing-masing ternyata ya, mereka unik. Jadi akhirnya kita mau sama-sama nih, kita hari ini ngobrol sebetulnya ya, intinya ya. Jadi saya nggak mengatakan bahwa saya expert, karena pada akhirnya ya masing-masing mengenal anaknya masing-masing. Jadi nggak ada expert sebetulnya ya, tapi kita adalah ya, jadi kita belajar sambil berjalan sebetulnya. Itu yang kita lakukan. Oke, saya sambil share screen ya. Oke. Ya, jadi jadi dari obrolan itu kita memutuskan bahwa ini sepertinya ini yang penting, the present moment, ya, the present moment itu yang kita punya. That's all we have actually. Dan bersama itu adalah the gift of presence, kehadiran. Sebetulnya kehadiran ini ya, ada orang bilang ya quantity time, quality time, tapi seperti apa sih sebetulnya? Presence yang seperti apa? Yang itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita itu kan ya. Dan lebih dari itu, gimana caranya kita bisa menikmati presence itu sebetulnya. It's a gift for us, it's a gift for our children ya, dan a gift for the world even. Ya, dan menikmati betul tuh keunikan anak sebagai kunci pengembangan diri. Dan di sini menarik karena pengembangan diri itu ternyata bukan hanya pengembangan diri anaknya. Ya, kita pikir, oh ya anak saya bisa ini, bisa itu, oh ya saya bantu supaya dia bisa melakukan ini. Tapi pengembangan kita juga sebagai manusia itu yang luar biasa ya. Yang saya belajar banyak dari anak-anak saya. So, kita mau belajar bareng-bareng nih ya. Oke. Nah, ini bebatuan yang ada di Australia ya, difoto oleh suami saya, jadi bagian dari satu photobook. Saya mau share satu photobook yang dibuat oleh suami saya waktu itu, hadiah ulang tahun dari suami dan anak-anak saya ya, menekankan ini ya, bahwa ternyata hal yang terindah di dunia ini kita nggak bisa lihat, bahkan kita nggak bisa sentuh ya, tapi kita rasa.
Jadi kalau orang ngelihat ya mungkin ini cuma batu-batu ya. Dan itu cuma langitnya ya indah, tapi mungkin pernah lihat sunset yang lebih indah. Tapi perasaan yang ada di foto ini adalah perasaan kami yang perjalanan di Australia dulu waktu saya ngambil master. Anak saya yang kecil itu lahir di Australia. Jadi waktu saya pertama kali ke Australia itu, saya membawa kakaknya yang 20 bulan, lalu 1 bulan kemudian saya melahirkan di Australia anak yang kedua. Dan kita ya berempat aja pada awalnya ya, karena kan keluarga belum ada keluarga ya sepupu saya tapi agak jauh ya di kota lain. Nah kami tuh di Australia sempat jalan-jalan nih berlima akhirnya sama adiknya suami saya. Terus kita jalan-jalan ke tengah-tengah Australia yang melihat batu-batu. Kan sebetulnya Uluru itu ya, yang kita bilang Ayers Rock itu kan batu ya. Dan ini batu-batu gitu. Kita perjalanan 11 hari naik mobil yang ada tempat tidurnya, ada kitchennya ya, kita bilang camper van itu ya. Dengan anak yang satu usia 3 tahun yang waktu itu, terus yang satu lagi belum sampai setahun. Terus mereka ya kita bawa gitu dalam perjalanan itu. Benar-benar tuh nggak ada apa-apa. Nggak ada gadget, nggak ada. Waktu itu kita belum ada BlackBerry aja belum ada ya zaman itu ya. Ya benar-benar nggak ada apa-apa. Terus ya pakai kaset itu, sampai kasetnya udah sampai puter kahitna berapa puluh kali. Selama 11 hari perjalanan. Sepi sekali ya, sampai ada mobil lewat tuh kita bisa dada-dada. Tapi it's a gift, it's a gift. Karena kita cuma bersama-sama menikmati waktu itu luar biasa ternyata, ya. So it's about the joy of love. Nah kita mau sama-sama sharing deh, karena semua saya rasa mengalami kok ini. Jadi kita mau berbagi pengalaman di sini ya, berbagi dan saling to enjoy it together ya, to enjoy this gift of presence together. Karena kan momen-momennya dari anak-anak lahir, ya ada yang mungkin ya nggak lupa lah ya, anak lahir tuh nggak mungkin lupa lah ya seperti apa ya, ketika ya ngurusin mereka ketika mereka masih baby dan lain-lain ya. Terus momen-momen yang kita nikmati bersama, isn't that what life is for? Ya, terus kita juga belajar ya, seru lah belajar sama anak-anak itu. Jadi akhirnya, ngurusin anak bayi tuh kayak gini ya, begitu udah bisa dikit, udah tambah gede. Oh, kalau udah jalan tuh kayak gini ya. Toddler, balita tuh kayak gini ya. Oke, udah bisa. Dia sekolah. Oke, bantuin anak sekolah tuh kayak gini ya. Jadi kita kayak mengalami sambil jalan. Dan saya tuh diingatkan sekali oleh bidan yang membantu melihat ya, sesudahnya tuh kalau di Australia itu ada bidan yang datang ke rumah gitu ya untuk memastikan semua baik-baik aja. Bidan itu mengingatkan saya, don't forget to enjoy your kids. Saya bilang, enjoy my kids. Dulu bingung ya, apa itu maksudnya menikmati anak-anak? Karena punya anak kecil aduh repot. Banyak kan orang mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata bener loh enjoy ternyata ya. Nah ini ya, kita always have moments. Nah, jadi sekarang saya mau ngajak semua yang di sini tuh let's share our moments. Ya, jadi di sini nih bisa masuk ke sini nih ya, www.menti.com, terus masukin ini, atau kita bisa copy ini juga coba ya kita masukin ke chat ya. Jadi kita masukin ke chat supaya bisa langsung diklik ya. Jadi ini pakai Mentimeter kita bisa langsung isi, karena kan kita nggak bisa dengerin satu-satu, tapi kalau di dalam Mentimeter bisa bisa kelihatan tuh nanti semua sharing-sharingnya. Kita pengen denger nih ya, what's your special moments in your life ya. Sambil saya ke Mentimeter, biar kita bisa lihat semua nih, kita bisa menikmati momen yang paling terkenang ya. Let's see. Oke, let me share it ya. Ada yang ya 16567733. Dapat nggak? Bisa masuk?
Kalau nggak bisa kasih tahu ya. Sepertinya di chat belum bisa diklik ya, dokter. Nggak bisa klik ya, Dok. Oh, nggak bisa klik. Coba ya, saya coba lagi di copy link. Coba. Nggak copy paste bisa juga sih. Nah, oke tuh. Yang ini bisa. Oke, Bisa. Jadi Bapak Ibu kalau yang belum bertanya bisa tulis di chat atau klik Mentimeter itu ya, dokter. Ya, bisa. Klik langsung tuh bisa keluar tuh harusnya. Nah, ini udah mulai ada nih ya. Jadi yang belum menjadi ibu atau bukan ibu tetapi ternyata ketika diterima dalam kesulitannya ya. Dan ternyata mau mendukung untuk membantu untuk pemulihan. Ini ternyata ngebantu sekali ya. That's special. That's really special. Oke. Ada lagi yang mau share momen-momen? Buat saya momen-momennya sederhana. Contohnya waktu masih bayi itu ya kalau malam-malam terus dia nyusu ya. Terus kita tiduran bareng. Nah, sama nih ternyata ya saat anak menyusu ya. Memang benar spesial ya. Jadi moms itu salah satu yang spesial itu ya. Saat dokter vonis ya. Anaknya kena kelainan jantung. Oh ya, that's not easy ya. That's not an easy moment ya. But nggak bisa lupa kita ya ketika momen itu ya. Banyak nih yang menyusui ternyata ya. Dan ibu-ibu yang tidak berhasil menyusui ya tidak mudah tapi bisa juga ya. Jadi tidak harus ya. Kadang-kadang ada yang mengalami kesulitan menyusui juga nih. Kadang-kadang jadinya terus jadi guilty. Nah, itu kadang-kadang gitu tuh ya. Jadi kita mau menikmati apa yang mungkin kita nikmati. Kalau buat saya sekarang, saya paling seneng itu ngobrol. Ya, ngobrol aja sama mereka tuh. Wah, apalagi anak saya yang besar tuh suka naik ngalor ngidul gitu ya. Seru gitu kayaknya ya. Ketika naik turun Kopaja, Metro Mini, kendaraan umum berdua dari sejak anak masih bayi. Aduh, special ya. Ada something special tuh ya, naik kendaraan terus turun tuh ya, something simple, tapi ternyata tuh simple ya. Nggak susah-susah loh, nggak. Ternyata saat iya betul, kita berikan dia makanan, dia suka, aduh tuh happy banget ya. Tuh dia tidur di dada kita, ya mengantar ke sekolah, so special ya. Special, simple moments. Dan inilah yang membuat kehidupan kita. Dan sekarang gimana? Sekarang apa nih yang kita terkenang pada hari-hari ini? Lagi momen-momen pandemi ini. Gimana nih ya? Apakah kita misalnya mengenang mereka, menyukai ya, menikmati gitu ketika nonton bareng. Oh, saya suka banget tuh nonton bareng. Kita suka nonton berempat, nonton Netflix di sofa, urut gitu berempat. Seneng banget deh kayaknya ya. Masak bareng-bareng, have dinner together ya. Tuh nganterin sekolah. So very simple things ya, actually ya. Ternyata kita tuh menikmati itu dalam momen-momen keseharian. Bukan yang kompleks-kompleks, bukan yang ketika mereka entah juara apa atau apa, tapi kadang-kadang kita lupa ya. Kadang-kadang kita lupa. Oke, saya balik ke ini dulu ya, ke slides-nya dulu, nanti kita bisa baca-baca lagi tuh. Kalau ada yang mau share masih bisa. Ya. Tunggu. Oke, saya share screen lagi yang ini. Oke. Ya. Nah, sebetulnya ketika kita menikmati itu, salah satu yang kita nikmati juga itu adalah karena tiap anak itu beda-beda ya. Jadi momen berdua itu juga penting. Ini kadang-kadang kita lupa ya. Kalau kita anaknya 4 ya berarti harus 2 kali 4. Ya, kenapa begitu? Bukan 2 kali 4, harusnya harus 4 ya masing-masing. Jadi karena mereka butuh one on one juga nih present moment ya. Jadi dulu saya tuh punya special day. Jadi kalau misalnya special day, kalau sama kakaknya dia tuh anaknya suka science gitu-gitu ya. Kalau ke museum tuh dia demen banget. Jadinya saya berdua sama dia ke museum science. Wah, udah seneng deh dia ya, bahagia. Terus kalau sama adiknya dia sukanya tuh golf ya. Oke, saya nggak begitu bisa golf, kita mini golf gitu. Oke lah bareng-bareng ya. Terus nikmatin kayak gitu.
Atau kakaknya itu sukanya tuh baca buku. Jadi kita akan ngobrolin buku bareng ya. Dia akan, nih, Mam, baca. Ya udah, ya saya baca buku yang sama gitu ya. Atau ya ininya terus kita ngobrolin. Dia suka tuh. Nanti dia bikin apa? Apa ya, kayak ceritanya lah, reviewnya dari buku itu. Terus kalau adiknya tuh sukanya masak. Jadi dia suka protes karena saya nggak begitu bisa masak. Tapi ya saya akan ngupas deh, saya bantuin motong deh, apa deh, sekarang dia yang masak soalnya. Kalau dulu kita ngupas bareng ya, dia masih oke dengan masakan saya yang agak, ya kalau sekarang dia udah nggak bisa terima, seleranya udah tinggi. Tapi intinya tuh potensi tiap anak itu, dan kita juga potensi kita ada dalam diri kita. Dan untuk bisa kita benar-benar berbuah itu ternyata kita mesti kenal dengan diri kita itu ya. Dengan anak itu juga, bantu dia untuk mengenal dirinya ya. Itu memang proses ternyata ya, proses. Tugas kita kan sebetulnya menyuburkan. Kita nggak bisa bikin anak itu, oh ya dia bersetinggi ini, bersegitu, nggak tahu. Kayak kita punya biji terus kita nggak tahu nih bakal pohon apa. Ya, jadi kayak, oh ini coba dikasih air gini, wah nggak bisa air terlalu banyak gitu kan. Oh, kita coba ini. Jadi memang seperti itu ya. Karena kita tuh seperti itu, mendapatkan biji yang kita nggak tahu nih bakal jadi pohon apa, ya buahnya seperti apa. Jadi kita mesti belajar jadi gardener yang baik. Nah, sayangnya pendidikan kita nggak selalu begitu. Pendidikan kita cenderung memberi nilai. Dan nilainya itu berdasarkan ujian yang terstandarisasi. Artinya, nggak ngelihat tuh keunikannya anak-anak kita ini, ya. Jadi kalau misalnya semua harus manjat pohon, ya udah pasti yang jago. Ikannya udah deh ke laut aja, ibaratnya namanya juga ikannya. Nah, jadi nggak bisa. Dan ini yang terjadi waktu itu ketika anak-anak saya sekolah, mereka ya kadang-kadang ada momennya ketika mengalami kesulitan ya. Kesulitannya bukan karena mereka nggak cerdas atau nggak bisa, tapi karena belum tentu diapresiasi untuk siapa dia. Nah ini nih kita mesti membantu juga kali ya sistem pendidikan kita, gimana caranya membantu supaya bisa lebih menolong anak-anak ini untuk menjadi dirinya sendiri gitu ya, dan bukan cuma sekedar untuk lulus ujian tertentu dan lain-lain, untuk mendapat nilai yang bagus dan lain-lain gitu ya, karena jadi lupa. Jadi stres, aduh kamu nggak naik nih gimana? Oh jadi mikirinnya ke situ. Ya. Sedangkan anak-anak itu kan butuh ya untuk nggak dibandingkan, karena sebetulnya nggak ada bandingannya, nggak ada bandingannya. Setiap anak tuh, setiap orang itu beda semua. Ya kadang-kadang oh ini kok si itu bisa ini, kok kamu belum apa ya. Saya ingat banget tuh waktu itu saya di lift tuh ketemu sama ibu yang lain dengan anaknya. Anaknya itu sebetulnya kakak kelasnya anak saya. Kebetulan dia pubertasnya lebih belakangan, sehingga kan dia lebih pendek ya waktu itu ya, cowok. Terus ibunya bilang, kok kamu belum setinggi ini sih gitu, teman kamu. Waduh, tampang anaknya udah kelihatan tuh, tampang anaknya kayak apa ya. Dan untungnya ya setelah itu ya dia pubertas juga, jadi tinggi juga ya. Jadi kadang-kadang kita lupa nih yang kayak gini-gini ya. Jadi lupa bahwa sebetulnya anak-anak kita tuh bagus semua masing-masing. Nah, sekarang saya ajak lagi nih. Kalau tadi kita bicara tentang momen, sekarang saya ajak untuk kita mau ngeliat bahwa anak kita unik. Semua anak-anak kita nggak ada deh anak yang sama persis, itu nggak ada. Mau kembar sekalipun beda kok. Ya. Nah, kita mau ngeliat nih, apa saja aspek-aspek positif yang gue kenali. Ya. Bahwa dia ada keunikannya nih. Nah, kalau anaknya 5 ya tulis 5 lah. Ya, karena kan masing-masing anak namanya unik ya. Itu kan anugerah ya. Bisa berbagai bentuk tuh anugerahnya, dan belum tentu sesuatu yang terkait prestasi atau kesuksesan. Bisa aja dia lucu dalam hal-hal tertentu, bisa aja dia senyumnya yang kita sukai, ya bisa macam-macam ya, tidak berdasarkan kriteria tertentu ya, tidak bisa dibandingkan dan tidak perlu dibuktikan. Oke, kita lihat lagi tadi mentimeternya. Stop share, kita mentimeternya lagi tapi di bagian yang berikutnya ya, sebentar. Oke, saya share. Oke. Ya, ini
Ini yang tadi ya, bahwa ya bisa bareng dan lain-lain ya. Nah, ini silahkan ditulis beberapa kata-kata yang menggambarkan aspek positif dari anakku. Pakai Mentimeter yang tadi ya, bisa. Ya, jadi di chat tadi bisa diklik. Nah, coba kita dengerin aspek. Nah, ini nanti jadinya begini ya. Jadi seperti itu tuh votingnya. Ya, tapi kita lihat yang ini aja. Kreatif, mandiri, kocak. Iya, seneng ya dia kalau lucu tuh. Aduh, kita tuh geli-geli deh sama anak kita ya. Ya, kreativitasnya tuh. Oh ya, saya ingat juga tuh ketika anak saya pertama kali bikin Lego, bikin dinosaurus gede gitu. Ya banyak akal. Aduh, iya bener nih ya. Aduh, seneng ya kalau anak-anak kita tuh lucu-lucu ya, banyak akal ya. Tidak gampang menyerah ya. PD, ini ada yang nulis di chat boleh ya, kalau misalnya terlalu susah di Mentimeter tulis di chat juga nggak apa-apa. Kelebihannya kalau di sini di Mentimeter tuh kalau kata yang sama nanti dia akan tambah gede gitu kalau misalnya kebetulan ya. Silakan. Kita mau denger nih anak-anak kita masing-masing unik-unik. Baik hati, ya, tidak pelit. Wah, saya ingat banget tuh ketika anak saya menyumbang 300.000 untuk panti asuhan. Padahal dia cuma dapat uang jajan itu nggak nyampe segitu dalam 1 bulan. Waktu dia SD kelas 6 tuh, kau dia sebagai iya, soalnya saya nggak pakai, ya kasih. Wow, ya luar biasa. Suka dipeluk, aduh seneng banget nih ya. Ya, rajin, aduh I-nya sampai banyak tuh, rajinnya banget tuh ya. Tanya mulu, iya mereka curious ya, ceriwis, iya. Wah, kayak saya nih. Iya. Tapi beda ya, masing-masing orang ceriwisnya beda. Bicaranya terbuka, iya, penyayang ya. Aduh seneng nih ya, suka baca. Waduh seneng ya. Dan ini kalau kita lihat mandirinya besar, berarti anak-anak kita mandiri nih ya. Syukurlah ya punya anak-anak mandiri nih ya. Senang kita punya anak-anak mandiri. That's nice, very nice. Ya, terus apalagi nih yang muncul-muncul nih? Tanggung jawab. That's nice, very good ya. Nah, ini kegiatan ini apa yang kita lakukan menuliskan aspek positif ini ternyata penting banget loh, penting banget. Sensitif, mudah tersentuh, iya. Saya sering menuliskan ini. Saya tulis ya, oke, apa aja. Saya bikin listnya gitu ya. Itu tuh disimpan sama anak saya. Tapi dia kadang-kadang ada yang nggak setuju. Kan saya pernah bilang misalnya dia keren gitu, dia nggak merasa keren. Jadi ya udah, kerennya dia copot sama dia. Oh, jadi saya tahu. Oh ya, ternyata dia nggak merasa keren ya. Oke. Jadi kita juga jadi tahu ya. Tapi yang lain-lain dia oke. Ya. Malah saya kan bilang, your love of music inspires me to grow. Terus sama dia ditempel di ininya dia di mejanya dia ya. So it means a lot. It means a lot when you do this ya. Tidak gampang menyerah. Wah, asik ya. Berani. Ya lembut. Ini anak yang lembut. Aduh, kalau misalnya di sekolah-sekolah yang keras kadang-kadang berat ya. Anak saya yang hatinya lembut juga berat waktu itu karena diminta untuk harus tough, maskulin ya. Padahal dia hatinya lembut ya. Suka menulis, that's nice. Kritis, nih ada juga yang share ke ini ya. That's nice. Senyumnya, aduh senyumnya seneng banget ya. Seneng ya kita dengar kayak gini ya, punya prinsip, semangat. Wow, ya. So nice nih ya. Pintar masak, asik, setia dengan mama. Oke. Luar biasa, ya. Luar biasa nih. Banyak kesopan, that's nice. Very nice. We are nice kids ya. Keunikan mereka itu menyenangkan sebetulnya ya. Kita happy dengan keunikan mereka. Oke. Sambil kita lanjut ya ke yang berikutnya. Nanti boleh ditambahin lagi tuh, terserah. Oke. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat tuh hidup itu memang perjalanan untuk menemukan diri kita ya ternyata. Self discovery. Menemukan anak kita juga menemukan dirinya gitu. Ya memang nyasar-nyasar ya kalau misalnya kayak gini. Karena petanya tiap-tiap orang beda-beda.
Ya, tapi jadinya adventure. Oh, ada ini gitu ya. We discover so many things about ourselves that we didn't know before, ya. So many things about our kids that we didn't know before. It's beautiful. Ya, dan kita tuh belajar dan bertumbuh bersama. Ya, saya belajar banyak banget. Saya pasti yakin di sini moms pasti belajar banyak. Terutama sekarang zaman digital seperti ini. Ada nggak yang pernah nanya sama anaknya, aduh tolongin mama dong, ini mesti bagaimana? Ya, sounds familiar. Ya, kita banyak deh belajar dari mereka ya, dari hal-hal seperti itu sampai misalnya dia cerita, iya kalau Discord tuh kayak gini, kalau Steam tuh kayak gini, Bitcoin tuh kayak gini-gini. Wah, udah deh, dunianya mereka ya, dunianya mereka. Jadi sekarang bayangin aja, pekerjaan-pekerjaan yang favorit sekarang itu zaman dulu kita mana ada ya. Mau cita-cita jadi streamer, coba bayangin ya. Kerjanya apa? Misalnya main game, merekam diri sendiri, ditontonin sama orang lain. Duitnya banyak tuh streamer ya, kayak gitu. Nggak kebayang kan? Hah, kamu mau main game seharian? Ya, bisa juga. Tapi harus benar-benar diseriusin kalau mau. Kan nggak kepikir ya. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh ada gitu ya. Jadi kita belajar dan bertumbuh bersama. Dan belajar tentang dunia kita, belajar tentang banyak hal. Ya, mereka banyak kemampuan-kemampuan yang terus akhirnya ya saya belajar dari mereka. Nah, ini yang perlu kita ingat juga nih, kita kadang-kadang suka lupa. Secara alami, semua anak ingin membahagiakan dan membanggakan orang tuanya. Ini kadang-kadang kita lupa. Ini anak saya yang ingetin. Jadi saya mau untuk bikin slides ini, ya buat saya ya konsultannya ya mereka berdua. Jadi saya tanya, ini nih saya mau ngomong sama moms ini, baiknya saya share apa? Wah, nanti mereka yang kasih tahu, ini nih mom, gini ya. Ini salah satunya nih, jangan lupa. They want us to be happy. So our happiness is important for them. So doing things that make us happy is important for them. Don't forget. Kadang-kadang kita lupa, terus jadinya kita pengennya dianya supaya kitanya jadi happy. Nggak bisa kayak gitu. Happy-nya mesti dari kita sendiri dulu. Ya, baru dari situ bisa ngebantu mereka untuk jadi happy juga gitu. Jadi nggak kebalik. Saya mau ini dulu sebentar ya. Saya nih tanpa ini. Nah, biar tahu. Jadi karena itu saya nanti akan share juga nih sedikit. Saya bikin buku ini bersama teman-teman. Judulnya Self Love. Ini terutama untuk ya memang perempuan yang paling sering, karena perempuan paling sering peduli tentang orang lain tapi terus nggak mempedulikan dirinya sendiri, ya itu yang sering ya. Tapi bahwa self love itu adalah sumber untuk kita bisa mencintai, itu yang juga terutama penting ya. Nah, ini juga, nah ini pesan dari anak yang satu lagi. Kalau yang tadi pesannya itu, yang satu lagi pesannya adalah pastikan anak merasa satu tim sama kita. Katanya penting banget ya. Jadi kita banyak mendengarkan, sedikit bicara. Ini nih yang penting. Maksudnya satu tim itu apa? Dia bilang, apalagi kalau misalnya yang anaknya sekolahnya di Sanur, sekolahnya di CC, sekolahnya di kuliahnya juga berat ya. Tuntutan dari luar itu cenderung menjadi lawan ya. Dia harus mengerjakan tugas, harus apa gitu ya. Itu beban, udah cukup beban. Nah, ketika orang tua menambahkan beban itu nggak jalan di situ. Tapi kalau dia ngerasa bahwa oke, saya punya support nih, orang tua saya mensupport saya, ya kita satu tim nih untuk bisa belajar bareng dan berkembang bareng, anak itu jadi ngerasa bisa cerita, bisa menyampaikan, ya paling nggak ketika dia mengalami kesulitan, dia merasa ada yang ngertiin dia. Ya kayak saya kan psikiater ya, jadi banyak tuh ketika orang-orang bisa bilang bahwa nggak dimengerti, nggak punya siapa-siapa, ya ketika itu wah very painful, ya menyakitkan sekali, kasihan ya. Nah kadang-kadang kita lupa, saya juga sempat lupa tuh waktu anak saya kan dia nggak bisa bahasa Indonesia ya, masuk CC nggak bisa bahasa Indonesia, aduh itu ajaib juga tuh waktu itu ya, karena pulang sekolah dia bilang gitu, iya guru saya bilang gitu, jawabanmu sudah benar, mengapa nggak kamu uraikan? Terus dia bilang, apa uraikan Pak? Nggak bisa bahasa Indonesianya, jadi otomatis dia mengalami kesulitan ya, secara sosial kesulitan. Nah itu sempet tuh saya lupa bahwa saya satu tim sama dia ya.
jadinya berkesan seperti kita lebih kayak, oh ya sama guru nih, ya kita jadi sama guru, terus jadi malah tim against anak kita. Itu kasihan karena mereka dalam posisi yang lemah ya, mereka merasanya seperti itu. Kalau if nobody's on their side, they're alone. Itu yang sedih. Dan itu makanya anak-anak saya juga cerita, banyak teman-temannya mereka yang curhatnya sama mereka. Ya, bilang, iya mamanya gini, papanya gini gitu. Dia nggak bisa cerita sama mama papanya, jadi ceritanya sama temennya kan gitu kan. Jadi kita dengerin anak-anak kita tuh suka cerita tentang teman-temannya mereka juga ya, tentang orang tua yang lain tuh kasihan sebetulnya. Nah, ketika kita mendengarkan, mereka bisa berkurang lah bebannya. Ya. Dan yang paling penting juga ini pertanyaan titipan anak saya. What have you learned about yourself from what your children did? Itu anak saya yang titip nih pertanyaannya ya. Jadi kita sekarang lihat, nah ini mentimeternya agak beda. Jadi karena saya pakai mentimeter yang beda lagi, tunggu ya. Jadi nomornya beda. Tunggu saya siapkan ya, saya kasih tunjuk. Nah, kita mau lihat sekarang apa yang kita sendiri pernah pelajari dan tentang diri kita, bukan tentang anak kita. Tentang diri kita. Kita belajar sesuatu tentang diri kita dari anak kita. Ya, dari relasi kita dengan anak kita. Ya, coba. Kok ini votingnya close? Sebentar. Gimana saya open it? Oke, harusnya udah bisa nih. Oke, coba saya share ya. Ini, oh votingnya kok masih close, tunggu. Bentar. Ini harusnya udah bisa. How do I open it? Nah, mungkin karena masih ada satu lagi. Oh, yang ini. Oke. Tunggu. Bentar ya. Kok kenapa tulisannya voting close ya? Kalau enggak kita tulis di itu deh ya. Ya nggak tahu kenapa ini tulisannya voting close. Kita tulis di chat deh kalau misalnya ini ternyata nggak bisa. Sebentar. Harusnya bisa. Tapi tulisannya voting is closed. Oh, oke. Bentar. Bentar ya, maaf ya. Iya, votingnya close. Nggak tahu kenapa. Coba kita, kalau saya present, dia buka lagi nggak? Coba ya, kita coba ya. Kenapa tulisannya votingnya close? Ya, tulis di... Ya, materi akan bisa di-share, don't worry. Itu buat everyone. Bisa nggak ya, keluar nggak tuh? Coba. Oh, presenter has to open it. Oke, sebentar. Tulisannya presenter has to open it. How do I open it? Oh, nggak bisa. Ini kayaknya nggak tahu kenapa. For some reason, settingsnya votingnya close. Nggak tahu kenapa ditulisnya begitu. Ya udah, kalau gitu kita tulis di itu aja deh ya. Di chat aja ya. Karena nggak tahu kenapa mentimeternya tidak berhasil kali ini. Ya udah. Oke. Siapa yang mau share? Udah pernah belajar apa dari anak kita? Ada yang mau cerita? Tulis deh. Sedikit aja. Ada yang belajar tentang ini. Teknologi, IT. Hampir semua kali ya. Hampir semua kali udah pernah ya. Iya, beda zaman. Ya, betul. Ah, ini bagus nih. Ada yang bilang belajar menjadi lembut dan tidak pemarah. Iya, betul. Saya belajar juga, meskipun lama belajarnya. Proses belajarnya ternyata butuh waktu. Anak saya itu bikin gambar smiley face di tanda centang, terus yang cemberut di tanda X, ditempel di screen saya, di layar saya.
ngingetin saya. Ya, apalagi waktu saya lagi studi tuh, lagi ngambil psikiatri ya, itu kan butuh tenaga banyak ya, otaknya pusing gitu ya, capek, terus jadi suka lupa ya. Iya nih. Belajar lebih sabar, yes ya. Ternyata udah dibilang sabar sama orang, ternyata masih belajar sabar ya. Sangat-sangat kayaknya kita belajar sabar ya sama anak-anak ya. Iya. Terus kemudian belajar menepati janji, oh beautiful ya. Belajar menunggu ya, sabar dalam proses itu ya. Kita pengennya cepat-cepat ada hasilnya ya. Butuh waktu ya. Itu yang banyak ternyata ya. Yang banyak ternyata belajar menunggu dan sabar untuk menjalani proses itu banyak ya. Oke, that's good ya. Oke, sekarang saya share ke ini berikutnya ya. Jadi kalaupun kita belum bisa menjawab sekarang, tetapi itu adalah satu pertanyaan yang kita bawa, itu pun sudah bagus kalau menurut saya. Karena itu yang anak saya bilang. Anak saya bilang adalah apa yang bagus? Oh, ternyata bahwa you change. Gitu ya, dia bilang. Ya, iya memang ya Mom bikin kesalahan, but you change. Gitu. Sedangkan ada yang ada dulu sampai sekarang kayak gitu-gitu aja tuh, anaknya komplain masih diperlakukan seperti baby. Ada juga ternyata ya. Itu ya. Jadi maksudnya bahwa kita belajar untuk kita bisa change. Nah, untuk itu we grow too. We have our gifts. We all have our gifts. Nah, ini nih. Jadi kita mau sharing, nggak usah pakai Mentimeter. Silakan kalau di chat ya. Apa yang kita anggap sebagai our gift? Nah, ini saya nggak tahu nih apakah bisa sebetulnya saya share dari ininya. Ya. Ada cara untuk mencari our gifts. Ada satu yang saya pelajar dari yang kita bilang resilience ya, belajar resiliensi. Nah, itu mereka bicara tentang I have, I can, and I am. Jadi kalau kita mau mencari gifts kita apa yang sederhana? I have two hands. I have two hands. I can hug them. Ya, I am affectionate. That's a simple thing ya, simple thing. Kita bisa belajar tentang our gifts itu dari situ. I have two ears. I can listen. I am caring. Yeah. I have all sorts of things ya. Sebetulnya kita kan punya banyak sekali ya. Nah, jadi ini saya mengundang untuk start to look at what you have. What you have as a parent ya. What do you have? What can you share to your kids ya? Ini kita coba deh kalau di chat bisa, ini bisa nggak ya? Kita coba ya. Nah, berhasil nggak kalau di ini? Keluar nggak? Nah, tuh keluar tuh. Oke, let's do it. Ya. My gifts. I have, I can, I am. Silakan. Bisa tuh. Tolong diisi ya, tolong diisi. Di sini ada banyak nih. Ada Tante Ita nih di sini nih. Ini tante saya yang ngajarin saya main keyboard dulu. Ya. She has a gift to play the keyboard. Ya, saya diajarin tuh tentang chord C, G, F. Saya belajarnya dari Tante Ita saya nih, ada di sini. Ya. I'm full of love. Yes, I'm a mom. That's right. You are a mom. That's good. I can reach. Yes, you can. Absolutely. Ya, a best friend. Beautiful. Ya. Beautiful. Ada pertanyaan juga sambil saya jawab ya, sambil kita ngeliat gini ya. Mengembangkan diri anak introvert. Kita mengembangkan diri dia yang mengembangkan diri dia sebetulnya. Tapi kita ingin mendukung dia untuk berkembang. Oke, kita tanya sama dia.
dukungan apa yang dia butuhkan dari kita, ya. Terus kemudian anak introvert, memang kenapa? Apa bedanya sama anak extrovert? Sebetulnya itu ya kategori. Mungkin kita mikirnya, oh supaya dia lebih bisa bergaul lah, tapi kan itu sama seperti, oh ya biar pohon mangga ini buahnya pohonnya lebih tinggi. Emang kita perlu pohon mangga tinggi-tinggi ya, kayak pohon kelapa. Jadi dianya sendiri mau dikembangkan apanya nih, ya? Jadi sebetulnya anak yang pendiam, anak yang mungkin nggak banyak bergaul, it's okay, ya. Kita bisa duduk di samping dia baca buku, kita baca buku. Itu ada yang cerita tuh. Ada satu pembicara internasional yang dia bilang bahwa salah satu yang dia hargain dulu di keluarganya dia adalah mereka baca buku bareng, ya. So it's fine, you can do all sorts of things, ya. Quality time kurang, anak jaga jarak. Nah, oke. Berarti kita udah masuk ke dalam kesulitan. Nggak apa-apa. Kadang-kadang ini terjadi. Saya juga sempat ya mengalami kesulitan. Tapi kita percaya dengan cara apa? Kita dengerin aja. Kita ya dia maunya seberapa? Ya pelan-pelan gitu ya. Jadinya akhirnya kalau udah jadi masalah kadang-kadang ya butuh proses lah. Ya untuk PDKT-nya lagi itu memang ya butuh proses ya. Jadi kita nggak bisa maksa karena berarti they don't trust us anymore. Nah kalau gitu kita mesti cari tahu apa yang mereka nggak trust ya. Misalnya saya pernah bikin salah itu, dia pernah cerita tentang temennya, terus saya concern tentang temennya itu, saya tanya sama gurunya, ternyata malah jadi infonya jadi kacau lah gitu ya. Harusnya itu nggak dibicarakan sama gurunya, saya nggak ngira bahwa gurunya itu bakal menyampaikan juga ke yang lain gitu. Jadi itu salah tuh, saya salah ya. Jadinya dia kan susah trust kalau gitu. Oke, gimana caranya rebuild that trust? Ya kita jadi kayak gitu sebetulnya proses ya. This is so beautiful ya. I am logical. I give the best ya. I'm a mom. I have good memories ya. I can protect. Yes, you can. Tapi jangan terlalu protektif ya pada waktu yang sama ya. You also give them freedom to explore. I have a good sense of humor. Very useful. Ya, katanya kita di rumah ini ya seru lah, ketawa-ketawa itu selalu menyenangkan. Ya, selalu bikin menyenangkan. Jadi nggak bosan katanya. Ya, I can share my experience. Yes, but you can also listen because they also have their experiences. Karena hati-hati di sini. Kadang-kadang mereka nanti bilangnya, ya, tapi kan itu mam ngalamin. Nah, ya, beda lah zaman sekarang. Nah, jadi we have to be careful juga ya kadang-kadang. It's a balance. It's a good balance. Ya, I'm full of love. That's beautiful. I have 2 ears to hear. Yes, you do. I can be there for them. Yes, I have amazing kids. Wonderful. We all have amazing kids. Yeah, we have a heart to understand. Yes, I can write. I can hug. I have power. So beautiful ya. Menyenangkan sekali ya. Ketika melihat ini jadi menyadari bahwa kita ternyata jadi orang tua itu punya banyak kekuatan. Karena kita suka lupa. Kita ingatnya tuh kalau kita punya masalah aja dulu, rasa bersalahnya dan lain-lain. Kita lupa bahwa as a parent we have lots of gifts too. Tuhan itu kasih kok ya. Tuhan itu kasih kita semua. Bukan hanya anak-anak kita, tapi kita juga untuk kemampuan untuk menanganin anak-anak kita, membantu mereka. Nah, jadi ini antara lain sebetulnya ada metode lebih dalam. Ya, hari ini kita mencicipi lah, ternyata kita bisa menemukan ya dari dalam diri kita dengan cara seperti ini. Kita bisa gunakan juga untuk anak-anak kita dan lain-lain, tapi ada ininya, ada caranya memang sebetulnya untuk membantu kita mengenali kekuatan kita, membantu kita bertumbuh dan membantu anak-anak kita juga ya, dan merasakan ini fulfilled and meaning. Happiness yang bukan cuma happiness yang seneng-seneng ya pergi ke mall udah, tapi there's something deeper. There's a deep relationship between us. Nah, kalau ini saya berbagi dari saya aja, kalau saya belajarnya lewat ini yang kita bilang personality and human relations. Kalau mau dilihat-lihat, silakan dilihat ke website-nya. Ya, ada website ini memang internasional, dan ada yang Indonesianya juga. Ceritanya tuh saya dulu peserta. Jadi saya peserta, saya ikut untuk diri saya sendiri, kok enak, terbantu, ketika saya studi segala macam terbantu. Kemudian saya ngambil psikiatri karena memang sudah tertarik dengan kesehatan ya, jiwa dan manusia ya, kemanusiaan. Terus kemudian saya kok nggak nemu seperti yang sebagus ini untuk mengembangkan diri. Jadi akhirnya saya ngambil lisensinya. Itu ceritanya sebetulnya. Ya, kalau di PRH itu kita ada workshopnya sekarang online ya karena lagi pandemi. Tapi nanti ada beberapa yang onsite juga. Ada pendampingan kelompok. Konsultasi juga ya, ada program-program pertumbuhan pribadi. Nah, yang sering tuh apa?
orang tua ngirim anaknya, nih kamu belajar gitu. Tapi yang paling berhasil adalah yang orang tuanya yang ikut. Ya, biar tahu aja ya. Kalau misalnya kita mikir, masalahnya di anak kita, pokoknya dianya yang biar ini, biasanya nggak seefektif. Tapi kalau kitanya yang ikut, nah itu kitanya yang akhirnya bisa membawakan. Kita yang tiap hari sama mereka kok, ya. Oke. Dan ini yang penting banget self care. Jangan lupa bahwa oksigen itu kita pasang ke diri kita dulu, baru ke anak kita. If we are not happy with ourselves, how can we help our children be happy with themselves? Ya, we have to learn to be happy with ourselves first. Dan ini proses ternyata belajar ya, berkembang. Makanya kita bikin buku ini. Saya bikin buku ini sama teman-teman nih, sama Sonia Wibisono, mungkin tahu ya Dr. Sonia Wibisono. Terus Bu Friti Mahtani ini yang punya Tutor Time, ya. Jadi early childhood education, dia memang sangat passion di situ. Jadi ini bagaimana caranya menemukan harta karun dalam diri masing-masing, ya. Karena saya percaya ya bahwa harta karun yang terbesar itu ada dalam diri kita, ada dalam diri anak kita juga. Nah, ketika kita shine dalam harta karun kita juga ikut shine gitu, ya. We want to inspire, ya. Jadi ketika kita inspire anak kita, jadi ya terasa juga saya ada di sini, ini ada ibu saya juga nih, she's my inspiration too, ya. So jadi kita we enjoy being connected in that way, ya. Dan yang saya tekankan di sini ini bukan soal narsis, tetapi self love mengingatkan kita bahwa kita ada karena cinta. Dan cinta itu ada di kedalaman diri kita. Terkadang kita perlu diingatkan untuk menghidupkannya kembali. Jadi ya ngobrol-ngobrol kita hari ini adalah seperti itu. I hope you can listen and learn to discover the beauty in our children. Yeah, we can all do that. Enjoy the relationship, keep on growing, and develop and use our own gifts as parents. Ya, it's about simple joy kayak tadi. Ya, sekarang mungkin udah nggak nyusuin ya, nggak tahu mungkin ada yang masih menyusui, tapi most of us enggak. Ya, kita ngobrol, kita dengerin, kita belajar. Ya. Oh, kalau yang mau bukunya ada di website saya, ada linknya ke Tokopedia, ada di Tokopedia, jadi bisa itu di situ, ya. Terus kemudian apa lagi? Nah, ini info-infonya bisa ke PRH Indonesia, ada website saya juga, di website saya ada yang teknik relaksasi gitu-gitu, saya ada video-videonya di situ, dan termasuk dibantu oleh anak saya yang bikinin videonya ya, jadi dia yang bantu untuk menjadikannya ya. Terus, nah ini ada beberapa rekan juga di PRH. Ini bagus banget nih blog-blognya Coach Remy. Nih, ini karena memang beliau passion di parenting, ya. Jadi ada beberapa yang bisa dibaca nih di websitenya beliau. Nanti ini dapat ya, bisa di share lewat Friday Talks ya. PowerPoint ini, jadi ada link-linknya segala macam. Beliau juga ada nih kalau mau yang konsultasi, kalau sama beliau pertama kali ketemu kenalan dulu, jadi ada kesempatan untuk ini one on one sama beliau, itu bisa langsung. Ini juga ada beberapa yang bagus dari rekan-rekan, nanti ada workshop UMI punya saya udah lewat ya. Ini yang onsite ya, ini onsite rencananya di Matraman, mudah-mudahan bisa PCR dulu terus kita lock ya, kayak seperti lockdown di dalam situ selama workshop, cuma 6 orang yang boleh. Kalau yang ini online ya, itu nanti bulan Agustus. Kalau yang ini sebentar lagi di bulan Juli ada Being Me is Enough. Ini membantu banget nih, jadi dari teman-teman saya. Sebetulnya ada workshop-workshop yang bagus banget ini. Education and parenting ya, seperti educating our children with respect, our children's unique aspects. Ini kalau memang minatnya cukup, mungkin bisa dikoordinir sama moms di sini, bisa kita adakan. Biasanya kita minimal 6 orang, maksimal 15 ya, untuk kita buat. Sekarang sih banyak kan online. Nah, Dr. Lily tadi ini psikiater juga ya, Dr. Lily, tapi saat ini beliau di Austria sebagai mom untuk anaknya 2 selama suaminya sedang bekerja di sana. Jadi ya, she knows how it feels like. Dan Pak Remy juga bisa mengadakan kalau memang itu dibutuhkan oleh teman-teman di sini. Oke, that's that. Nah, sambil kita jawab pertanyaan, udah hampir waktunya ya. Oke, pertanyaan satu lagi nih ya.
Oke. Nah, oke. Apa yang kita lakukan kalau kita kurang setuju dengan pemikiran anak kita? Nah, ya. Oke, ada rahasianya. Rahasia relasi yang baik adalah 5:1. For every satu permintaan yang kita mau dari dia, harus ada 5 positif. Dan yang satu itu pun harus disampaikan secara berbeda. Saya kasih contoh. Kita bisa bilang, kok kamu nggak bales-bales sih WhatsApp-nya Mama? Nah, itu negatif banget langsung. Ya. Tapi kalau kita bilangnya, aduh, Mama seneng deh kalau WhatsApp-nya langsung dibaca terus dibales. Misalnya, ya, itu masih lumayan. Tapi dia di permintaan kan? Oke, itu 1. Kita mesti 5 loh positifnya. Ya, 5 positifnya. Mama appreciate banget masukan dari kamu gitu. Mama ngerasa kamu apa yang kamu sampaikan itu membantu Mama untuk pertimbangan apa yang harus dilakukan misalnya. Terus jadi 5 positif untuk 1 permintaan. Ini kadang-kadang kita suka lupa. Jadi matematikanya suka salah. Yang ada 5 permintaan, 1 positif gitu, ya. Jadi ketika kita mau menyampaikan concern kita, mesti diputar balik nih. Saya kalau di praktek saya tuh suka ngelatih. Kalau misalnya yang orang tua sama anak, oke, latihan. Oke, kan dia bilang, tolong dong dok, kasih tahu anak saya. Ya, dia selalu gini. Oke, stop, bentar. Oke, Bu, sebutin 5 hal yang Ibu rasa Ibu suka banget tentang anak Ibu. Saya suka kalau dia nurut sama saya. Iya, itu nggak benar-benar positifnya dia. Coba lagi, Bu. Ya kan? Positifnya dianya gitu ya. Oke, jadi kita latih untuk belajar. Oh, ternyata ada ya hal-hal yang saya apresiasi. Ketika kita apresiasi, kita jadi paham. Itu 1. Kedua, kita dengerin. Kenapa ya dia begitu? Saya juga tadi dimarahin nih sama anak saya. Tuh kan, Mam, karena kita baru kemarin itu kita pergi ke dokter gizi. Terus dia dites semua nih, ya, dites semua food tolerance. Dan ternyata apa? Dia nggak toleran terhadap sayur mayur, ya, emang nggak toleran. Dan itu dari dulu dia bilang, Mam, saya udah dari dulu bilang nggak suka sayur, gitu kan. Tapi coba kalau anak kita nggak suka sayur, saya dokter ya, susah kan? Masa terus ya udah dia makan daging doang, gitu kan? Dia sukanya burger, gitu kan kayaknya gimana? Ternyata dokternya bilang, ya dia memang nggak bisa. Oh, see, I told you, Mom. Nah, kadang-kadang kita nggak dengerin ya. Nah, hal-hal seperti itu kita coba deh dengerin dulu. Kenapa ya dia melakukan itu? Ya, kenapa dia nggak mau? Sebelum kita judge dia, ya kita judge bahwa ini salah atau pemikiran saya begini, ya apa ya yang mendasari dia? Apakah dia pernah punya pengalaman yang nggak baik sama orang-orang yang kenapa dia memikir seperti ini? Ya saya nggak sebutin ya inti-intinya. Terus nah kita bantu dia untuk reflect. Jadi kayak gini, kadang-kadang mereka benar dan mereka butuh didengar. Tapi kadang-kadang mereka mengambil keputusan yang ternyata nggak oke juga. Nah itu bagaimana? Kita bantu dia, kan pada akhirnya kita nggak akan ada di situ terus ya. Dia kan harus mengambil keputusan dia sendiri. Sehingga kita perlu membantu dia untuk mencari di dalam dia what is right. Nah kita percaya bahwa deep conscience itu ada di setiap orang. Nah, kita mau bantu dia untuk mencari deep conscience-nya dia. Nah, salahnya kita kadang-kadang kita ngerasa deep conscience-nya dia harusnya sama deep conscience kita gitu. Nggak sama. They have their own gut feelings. They have their own understanding of what it is. Nah, itu kita mesti bantu gali. Dengan cara apa? Ya dengerin. Ya kan? Apa yang kamu rasa? Saya nggak mau bergaul sama dia nggak enak gitu. Oh, rasanya nggak enak ya. Kita denger gitu nggak enaknya. Apa sebetulnya yang kamu mau? Ya, saya ngerasa nggak dihargain gini-gini. Oke. Nanti keluar tuh. Dari situ, oke. Saya ngerti banget bahwa kamu merasa nggak dihargain, tapi pada waktu yang sama, kamu mesti teamwork sama dia karena ini ada kerja kelompok. Gimana ya caranya? Help them find the solutions. They will find much more creative ideas than us. Ya, kalau kita percaya, kita bisa. Ya, jadi kalau kita pikirannya adalah anak saya salah, saya harus benerin. That's recipe for conflict. Ya, oke. Ya. Demikian. Udah jam 9 kayaknya. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih, Dr. Citra.
Wah, memberkati sekali. Masih ada waktu untuk dibuka pertanyaan atau gimana nih, Dok? Bebas, bebas. Saya kembalikan ke panitia maunya bagaimana. Kita tambah 10 menit. Soalnya masih pada manteng nih, nggak mau masih nggak beranjak. Boleh silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh menuliskan di chat Zoom-nya. Terus ada pengumuman ya, teman-teman yang sudah bertanya akan diberikan hadiah. Tapi ingat ya, untuk hubungi kami, saya boleh untuk private message. Ada hadiah dari Nutri Fight ya, Benecol, dan hadiah bisa diambil. Mari kita tunggu pertanyaan berikutnya. Nah, ini baru muncul nih. Oke. Oke. Kadang anak suka dikte bagaimana orang tua atasi ini. Maksudnya anaknya yang ngatur nih ya. Oke. Mungkin maksudnya itu ya. Ya. Anak saya juga termasuk keras tuh, ada yang kayak gitu. Nah, dari mana ya dia begitu ya? Nah, pertama kalau saya tuh selalu gitu. Kita yang paling utama adalah kita pakai rasa ingin tahu kita aja deh, ya. Pakai apa ya? Ya semacam kita jadi detektif, tapi bukan detektif juga sebetulnya ya. Tapi cuma kita jadi terbuka aja gitu ya. Kita jadi terbuka gitu. Kita pengen tahu gitu. Oh ya, kenapa dia begitu ya? Nah, karena alasannya bisa beda-beda gitu ya. Alasannya beda-beda. Terus kita merasa nggak enak ya, mungkin nggak enak kita disuruh-suruh. Kok kita mau ya disuruh-suruh? Dari mana itu juga ya? Kita cari tahu juga di dalam diri kita. Tapi kita nggak suka. Oke, kita nggak suka. Kayak apa nggak sukanya? Nah, ketika kita mengenali perasaan ini dan kita menyampaikannya, jadi lain nggak? Aduh, kok rasanya nggak enak ya? Kalau tadi waktu siapa namanya lah ya, kamu minta mama ambilin sesuatu, kok rasanya nggak enak ya? Mama nggak nyaman tuh kayak gitu, ya kan? Jadi kita kayak ngobrol gitu, ya kan? Kamu tadi apa yang kamu rasa ketika kamu itu? Nah, ketika kita udah terbiasa, ini butuh latihan ya untuk bisa ngobrol sama anak seperti ini. Tapi lama-lama tuh akhirnya oh ya kayak gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Nanti dia sadar sendiri tuh kalau misalnya relasinya udah bagus, nanti dia bilang sorry ya tadi tuh, aduh pusing banget soal ujian, makanya ambilin ini udah gitu. Misalnya dia akan misalnya kayak gitu. Jadi kita jadi lebih tahu tentang dia ya. Oke. Kalau yang anak kurang baik, oh ya, kayak teman anak kurang baik ya, oke. Ya, tricky memang. Memang bagaimanapun juga bukan hanya kita ya yang berpengaruh pada anak kita, tapi teman-temannya dia juga berpengaruh. Kenapa kita ngerasa temennya ini kurang baik? Dan apa tentang teman ini yang kita rasa gitu. Jadi kita mesti mengenali dulu nih. Kalau kita kan udah langsung gitu ya. Misalnya, saya pernah punya teman 2 ya. Yang satu itu kalau di depan orang tua saya, aduh sopan banget deh, ya, pinter membeli hati, ya. Jadi ayah saya senang, dia bilang, oh ya dia anaknya baik gitu ya. Teman saya yang satu lagi, aduh, dia itu belak-belakan, ya. Terus dia nggak ada tuh sopan santunnya tuh, ada kurang memang ya. Apaan nih gini. Nanti dia gitu-gitu aja gitu. Jadi ayah saya kurang suka sama dia. Ya. Padahal saya tahu banget teman saya yang belak-belakan itu jujur orangnya, ya apa adanya. Dia nggak ada maksud apa-apa. Sedangkan yang teman yang sopan, yang apa itu ternyata nggak sebaik itu, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi kita pertama pastikan apa yang kita lihat sama yang mereka tahu belum tentu sama. Kita cari tahu kenapa anak kita mau berteman sama orang ini, gitu ya. Kita cari tahu juga apakah dia kesepian, apakah teman ini memberikan sesuatu yang perhatian khusus yang bagaimana. Kita pahami dulu. Jadi bukan cuma yang kayak, kamu jangan bergaul sama dia, nggak bisa kayak gitu, ya. Nah, tapi kalau ternyata kita lihat, wah beneran nih, kayaknya pengaruhnya nggak bagus. Nah, itu kita bantu untuk anak itu mengenali sendiri, untuk akhirnya dia bisa
dibantu untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk dia gitu. Dan ya keputusan yang terbaik untuk dia belum tentu sama loh sama yang kita anggap. Nah, di sini nih tergantung usia ya. Kalau misalnya usianya lebih kecil, kita bisa lebih banyak ya berbuat dibandingkan sama yang dia makin besar. Tapi kalau waktu dia anak-anak saya masih kecil sih, saya sering tuh ya dulu ya zaman yang nggak ada pandemi ya. Kalau kita pesta ulang tahun, misalnya kan kita undang teman-temannya ya, kita lihat, kita bicara sama orang tuanya, kita jadi tahu ya. Jadi banyak yang kayak gitu-gitu tuh yang bisa kita lakukan untuk melihat juga ya seperti apa baik nggak baiknya. Antara lain seperti itu. Terus akhirnya membantu untuk ya mengarahkan, misalnya oke, menurut kita sama yang ini nih kayaknya positif nih, oke, kita ajak play date atau apa dulu ya. Tapi kalau udah makin besar ya memang pada akhirnya sosialisasi banyak tergantung mereka. Jadi paling kita bisa ajak ngobrol aja ya. Oke, bagaimana mengajak anak-anak untuk terlibat dalam bertanggung jawab atas tugas-tugas di rumah? Oh ya, sudah berusaha memberi contoh dan sama-sama bagi tugas, tapi sulit. Memang sulit. Itu sulit. Kenapa? Karena ya kalau misalnya masih ada yang kerjain, ngapain saya yang kerjain? Sederhananya gitu. Jadi kalau itu kita mesti berani loh. Kalau kita mau mereka rapiin, kita mesti berani berantakan. Kalau kita mau mereka masak, kita mesti berani mereka lapar. Ini yang susah dari orang tua ya. Yang susah, saya suka lihat kalau anaknya kecil ya. Kok anaknya udah SD kelas berapa gitu ya, kelas 3, kelas 4 masih disuapin, kenapa? Ya kalau misalnya nggak disuapin dia nggak makan gitu. Oh gitu. Ya udah biar aja nggak makan. Ya nggak mati ya. Malah justru itu bagus untuk dia tahu rasa lapar, dia cari tuh makanan. Ya, kadang-kadang gitu. Nah, ini kalau misalnya yang di rumah berarti apa? Ya, kalau dia nggak nyuci baju, ya bajunya nggak ada yang bisa dipakai sama dia. Ya mesti berani ya untuk kayak gitu. Ya, atau misalnya kalau ya nggak cuci piring, ya nggak ada piring ya buat makannya. Akhirnya dia jadi belajar. Memang mereka learning by doing seperti itu kan. Kenapa anak-anak sampai dikirim kan ke luar negeri biar mandiri gitu? Kenapa? Kalau di sini ya ada yang ngerjain, ada yang bantuin. Di sana karena nggak ada siapa-siapa jadi terpaksa kan sebetulnya gitu. Nah, nggak harus nunggu dia ada di luar negeri untuk seperti itu sebetulnya ya. Seperti itu. Oke. Ini apa lagi nih? Nah, menegur. Waduh, nah ini mungkin pola pikirnya bukan menegur anak ya. Kalau kita pola pikirnya menegur anak, ada distance tuh, ada jarak antara kita sama anak. Kita nggak satu tim dong kalau gitu. Ya, kalau kita satu tim, kita mesti berpikir dalam satu tim. Satu tim nggak berarti kita harus setuju sama semua yang dia lakukan ya. Nggak sama loh. Kita kalau satu tim kan kita misalnya satu tim nih basket kan, ya kan kita mesti koordinasi kan. Kita nggak bisa terus dia suka-suka dia, nggak kayak gitu. Tetapi we're on one team. Ya, ingat itu dulu ya yang seperti dikatakan. Oke, we're on one team. Dia punya cara pakaian beda, dia mau berteman beda. Oke, but we're one team. Pertama kita mesti ngerti dulu dong ya. Dari mana, kenapa, bagaimana. Jadi nggak langsung, kamu jangan pakai baju kayak gitu. Dan berteman sama dia. Aduh, not one team. Udah, apa yang terjadi? Dia akan tetap berteman dengan orang-orang tertentu, tapi nggak bilang. Dan when that happens, oh my goodness, ya, udah deh, kita nggak tahu apa yang dia akan lakukan. Ya, yang kita mau kan dia bisa cerita kan. Yang kita mau kita relasinya tetap terbuka. Sehingga itu yang harus kita jaga banget. Ya. Oke, nah anak tertutup takut ortu khawatir. Nah, berarti ortunya boleh berkembang nih. Kenapa ortunya khawatir mulu berarti? Gimana supaya ortunya menunjukkan bahwa dia tidak akan khawatir? Ya kan? Berarti anaknya mesti trust bahwa orang tuanya tidak akan khawatir. Nah, ya. Nah, jadi itu tadi. Itu persis seperti slide saya tadi ya. Yang saya bilang bahwa anak itu ingin membanggakan orang tua. Kalau ditonton kalah, waduh, dia nggak mau tuh, ya. Jadinya dia keder ada orang tuanya. Ya udah, ya kita jadi orang tuanya ya mesti respect juga bahwa dia punya ruangannya sendiri, ya. Anak saya, aduh kalau lagi ngerjain komputer jangan ditontonin, oke, jangan ditontonin. Tapi kalau udah jadi nanti ditunjukin, oke, ya kan? Kita juga nggak suka kali kita lagi kerja terus ditontonin. Ya, so we respect them, ya, we respect them. Tapi we give them time to speak to us and so on, seperti itu, ya.
Oke, that's good. Banyak kok yang bertanya. Seru ya kita ya. Kadang-kadang itulah kita merasa lebih tahu daripada anak-anak kita gitu ya. Tapi mereka punya dunia mereka. Jangan lupa. Jadi mungkin kita lebih banyak mencari tahu daripada merasa sudah tahu ya. Silakan saya kembalikan ke panitia. Iya, terima kasih sudah 10 menit waktu tambahan ya dok ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Diingatkan sekali lagi untuk penanya bisa wapri ke saya 0816-193-7271. Ditunggu sampai setengah 10, 21.30 malam ini. Lalu Wina, apakah bisa memberikan kesimpulan dan saran untuk semuanya ini? Ya, jadi terima kasih sekali dokter. Hari ini sangat banyak yang kita bisa ambil pengalamannya, pengajarannya, bahwa setiap anak itu berbeda. Dan kayak tadi ada yang bertanya, kalau introvert gimana? Ya nggak apa-apa gitu ya dokter ya. Jadi apa itu kata ada yang bilang, the beauty of imperfection gitu ya dok. Jadi apapun itu indah gitu ya dok ya. Lalu tadi ada tips bahwa kita kalau mau minta sesuatu harus cari dulu 5 yang positifnya. Itu kita mesti muter. Lalu tadi ada latihan-latihan mengenai kita menuliskan apa yang positif dari anak-anak. Itu akan sangat membantu kita untuk nggak inget yang jeleknya aja ya dokter ya. Betul. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa kita sedikit yang kita bisa lakukan nanti di rumah, kita latih ya dokter, supaya hubungan segala kelebihan, kekurangan anak-anak, juga kekurangan kita, itu kita bisa terima, jadi kita bisa sama-sama berkembang, bertumbuh, happy bersama dalam keluarga, sampai nanti mereka saatnya harus itu berjalan di altar. Ya, terima kasih. Lanjut terus jadi orang tua nggak ada pereknya. Ya, betul sampai ke cucu. Nggak retire, kita nggak pernah retire. Iya, betul. Iya, tetap ya, nggak ada mantan mama. Iya. Oke, kita mau apa kan sekarang foto? Oh ya, ayo, foto ya. Buka foto yuk, sama peserta. kameranya dibuka teman-teman semua. Kita foto bersama dulu sebelum kita tutup acara ini ya. Mari Lucy atau Sianet. Tunggu nih, belum pada buka. Sambil ayo. Ayo. Ih, lucu. Ada anaknya. Hello. Anaknya Catherine. Langsung malu dia. Senang. Ayo diberikan aba-aba. Ya, layar ada 3 layar ya. Saya coba lihat 2 layar, sorry. Yang pertama dulu ya. Pokoknya ketawa terus deh. Iya. Sebentar, baru 1. Sebentar ya. 1 lagi. Yang berikutnya. Ada yang belum buka layar. Iya, buka dong. Masih banyak yang belum buka. Soalnya udah pada tidur-tiduran sambil diranjang, jadinya malu. Banyak kayak gitu. Tidur Bu. Tahu ya. Lagi nyatetin positifnya anak gitu dong mereka. Iya. Ya, terima kasih. Ada bapak-bapak juga ini ternyata, bukan ibu saja. Ada ketua lingkungan saya. Mengingatkan kembali yang perlu bukunya dokter, bisa ke websitenya dokter ya tadi. Ya, bisa. citra.wicaksana.org. Di undangan Zoom juga ada tertera ya di belakang nama dokter. Ya, terus kemudian slide-nya bisa di-share aja, bebas. Ya. Nanti saya kasih juga ke Frytalks yang dari Mentimeter itu juga bagus tuh. Ya. Baik, lalu sekarang ada pengumuman lain, Pak? Sudah ya. Teman-teman, terima kasih sangat. Kita sudah terberkati sekali ya malam ini dengan sharing dan pengajaran dari Dr. Citra. Wow, kan beberapa teman sudah menyebutkan,
wow banget ini sharingnya. Terima kasih sangat dokter ya. Jadi saya cuma mau menambahkan tadi waktu share di WAG group itu ya, ada yang bilang, oh kalau yang ikut nanti dibilang nggak waras nggak nih? Soalnya seorang psikiater bukan psikolog begitu. Ya, begitu teman-teman. Kita akan sampai bertemu lagi di acara Friday Talk yang akan datang. Kita akan kirimkan undangan lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi, Dr. Citra. Sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Enjoy. Terima kasih. Enjoy being with your kids. Terima kasih. Ya, enjoy yourself too. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Selamat weekend. Terima Bye. kasih.